إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. اللهم علمنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. اخرج من أوصاف بشريتك. Ukhruj, keluarkan olehmu akan dirimu itu min awsafi basyariyatika, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan, al-madhmumati, sifat syariah yang kecelaan. Artinya keluarkan, artinya bersihkan diri kita itu daripada segala sifat-sifat syariah, sifat-sifat kemanusiaan yang mazmumah, yang tercela. Ini maksud awsatul basyariyah ini adalah ya al-akhlaqul lati tunaqidu khulus al-ubudiyyah wa marji'uha ila amrayn. Sifatul basyariyah ialah sifat manusia yang berlawanan, bertentangan akan kemurnian daripada sifat-sifat kehambaan, dan tempat kembalinya itu ada keberkahan. Pertama, al-awwalu ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Yang pertama yaitu bergantungnya hati kita dengan segala akhlak kebinatangan. Wa hiya syahawatul batni wal farji, yaitu keinginan perut dan keinginan paras. Wa ma yatba'uhuma min hubbid dunya, dan sesuatu yang mengikuti yang akan keluarnya daripada cinta atau kasih kepada dunia. Wasyahawati al-faniyah, dan keinginannya kepada dunia dari al-faniyah yang bisa binasa. Itu pertama. Yang kedua, wasani takhalluquhu bi akhlaqi syayatin, itu berakhlak dengan akhlak syaitan, kal-kibir wal hasad, seperti sifat takabbur, hasad, wal hakid, dendam, rasa dengki, wal ghadab, ghadab ini sikap pemarah, artinya penyempitan, tapi namanya kita dari Allah. Nah, itulah segala awsaful basyariyah yang bertentangan dengan kemurnian daripada sifat kehambaan. Dan ini disuruh oleh
Itu supaya kita mengeluarkan daripada diri kita. Jadi kita bersihkan, jangan sampai bersarang di hati kita. Sebab ini sifat ini bisa mendinding hijab daripada hati kita untuk dapat kita musyahadah, dapat muraqabah, dapat kita muhadarah dengan Tuhan. Ini jadi hijab masuk dinding, masuk dinding. Jadi kita pada bawah memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Jadi suruh kita mengeluarkan, keluarkan dirimu daripada dirimu min awsafi basyariyatika, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Artinya jadi haragu, hilangkan basmi, karena ini sifat yang bisa mendinding kita masuk kepada hadirat Tuhan. Ada mau sampai ma'rifat kita. Lalu caranya, metode daripada kita mengeluarkan daripada sifat-sifat yang kecelaan tadi ialah birriyadati wal mujahadah. Ini caranya. Birriyadati, dengan melatih diri melawan hawa nafsu, kemauan hawa nafsu. Melatih diri dengan melawan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang diturutkan, yang kehendak hawa nafsu. Yang kedua adalah wal mujahadah, artinya bersungguh-sungguh atau giat melakukan ibadah. Dengan dua cara inilah bisa sifat-sifat yang tercela tadi keluar, hilang, musnah, akan lenyap pada diri kita. Kalau apabila hilang sifat-sifat yang tercela tadi, maka muncul sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat akhlak yang mulia. Misalnya kalau mujahadah, yang mujahadahnya ada tiga macam. Ada mujahadah anggota kita, ada mujahadah kita dengan hati, ada mujahadah sirri. Jadi mujahadah kita bisa dengan banyak zikrullah, mujahadah ini jualan kita dengan ibadah nanti. Sungguhan kita, giat kita dengan zikir. Supaya kita senantiasa berzikir. Menghadirkan hati, dengan menghadirkan maknanya dalam hati. Kita hantam, kita bahasa kita hujam makna zikir dari hati. Nah, lalu dipukul lah. Tadinya dengan zikrullah tadi itu mujahadah kita. InsyaAllah artinya awsaful basyariyah tadi akan hilang. Hilang dengan adanya berkah daripada zikrullah. Ada dengan salawat, bisa salawat. Allahumma shalli ala sayyidina, dengan adanya diratan bila Rasulullah lebih ditambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaitan hilang. Itu yang mujahadah. Ada berdiri Allah ini melatih diri dengan sering dengan puasa bisa, puasa bisa. Itu Allah hanya melatih lawan hawa nafsu. Ada mujahadah kita dengan mempelajari ilmu yang bertalian atau berkaitan dengan adanya menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi, yaitu belajar tasawuf. Nah, itu salah satu jalan untuk menghilangkan sifat-sifat tercela
di mutasawuf, mutawahhid namanya. Yang kayak mutawahhid kan namanya. Kalau kita tahqiq nih, tahqiq atau mantap bahasa kita sudah tetap di hati, kita dapat memandang namanya la ilaha illallah. Kemudian dari ilmu la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat dengan sebenarnya hanya Allah, tidak ada sang pelaku hanya Allah. Tapi kita mantap, tahqiq sudah mantap memandang itu. Insyaallah ada dari ya sum'ah wujud. Kenapa sebabnya? Karena kita kan ada izin perbuatan, mengapa nanti dia akan disum'ahkan, ditakabburkan dan akhlak. Aku itu kan ada isian gawian. Nah, bayang. Anak dia seorang aja dapat bagawi. Seorang dapat bagawi, agak-agak malu ada, malu. Seorang ada isian perbuatan apa-apa. Nah, subhanallah, Ta'ala ini seorang bisa apa-apa mengaku isi amal perbuatan. Nah, jadi bisa mujahadah itu dalam ilmu atau tasawuf misalnya. Nah, ini bagi riyadhah wal mujahadah ini bagi orang yang ada baisian guru mursyid. Nah, bagi orang yang ada baisian bahasa kita guru rabbi mursyid, membimbing rohaniah dan jasmaniah kita kepada Allah. Nah, ini riyadhahnya membedakan. Kalau kita ada bertemu atau berjumpa seorang guru yang mursyid artinya al-wasil wal musil, orang yang sampai dirinya kepada Allah dan dapat menyampaikan muridnya kepada hadirat Tuhan. Itu adanya murabbi mursyid. Nah, ini kan biar kita ada pada diri Allah wal mujahadah, asal kita istimah, taat. Hanya sami'na wa ata'na kepada guru tadi, insyaallah ya. Karena guru ini kita membimbing dengan adanya sir sidin ya. Dengan madad rohani sidin, maka kita akan hilang asal hasilnya. Karena hakikat daripada guru lawan murid ini, tapi ini hanya sahabatul iradat, sahabatul iradat yang usul ilallah, bersahabat kepada guru yang mursyid itu diumpamakan seperti al-mayyit bainal ghasil, seperti orang mati. Artinya di hadapan orang maman tinggi. Nah itu artinya sami'na wa ata'na. Secara guru saja, guru saya guru, tapi gurunya wali apa? Nang mursyid, gurunya ada wali, ada murid tidak apa. Karena guru mursyid ini diberikan Tuhan maqam barzakhiyah padanya. Maqam barzakhiyah ini diberikan Tuhan maqam mukasyafah, tembus memandang hati-hati si murid ini. Ini penyakitnya ini obatnya ini. Nah itu, kalau ada rasa kayak tak obatnya. Kasih tahu penyakit kepala, jadi dokter penyakit ini, penyakit ini. Nah itu. Nah, jadi kalau ini riyadhah wal mujahadah ini, kalau kita belum berjumpa kepada Syekh al-Murabbi al-Mursyid, namanya kita ada, kita mesti sami'na wa ata'na tadi. Dengarkan kepada sini, taati, jadi insyaallah sampai ma'rifat kita lawan Tuhan. Terima kasih. Jadi ukhruj birriyadhah wal mujahadah min awsafi basyariyatika, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan al-mazmumati yang dicela. Sawa'un kanat tilkal awsafu zahiratan, sama ada sifat-sifat basyariah yang tercela tadi zahiratan, yaitu zahir,
empat bahasa itu. Wa hiya al-qa'imatu bil jawarih. Wa hiya itu tilkal awsaf az-zahirah. Wa hiya tilkal awsaf az-zahirah al-qa'imatu bil jawarih, yaitu sifat-sifat yang bertempat pada anggota badan kita. Anggota badan. Ada misalnya batin seperti ghibah. Ghibah ini suka mengumpat, bukan mengumpat orang, menyembelih orang kan bahasa Banjarnya. Orang menyembelih orang. Penyakitnya yang bahasa dia. Wajib kita menghilangkan penyakit ini. Selama ada, menghilangkan mendidik kita. Kita ada kawal hadir lawan kenapa aja. Sekalian kita kau ingat lawan Tuhan. Kawal musyahadah. Yang mandang sesuatu tersinggah, sesuatu kan. Melihat langit dan langit pun sudah. Kenapa ada tembus? Ada kawal musyahadah, musyahadah itu wujud tu ada kawal. Periksa ada masalah hati kita, yaitu bersarang tadi. Kalau lagi ada kawal musyahadah tadi. Wa namimatin, namimah ini mengadu domba. Mengadu rumah lahir apa? Sini pandir sini, jadi saya kau dipandir di sini, pas bakal lahir kita sampung. Dan itu namimah. Ini awsaf basyariyahnya ini. Wa qatli, dan membunuh orang, masuk sifat-sifat tercelanya. Wa salbi, dan merampas harta benda orang. Ini penyakit-penyakit yang terlihat pada anggota badan kita ya. Batinatan, atau kepada zahiratan, atau sifat-sifat basyariah itu yang terletak pada batin. Berarti ya hati lah. Wa hiya al-qa'imatu bil qalbi, wa hiya itu awsaf, wa hiya itu tilkal awsaf al-batiniyah. Itu sifat yang tercela yang dibangsakan kepada batin. Al-qa'imatu bil qalbi, itu sifat-sifat yang bertempat, yang melekat dalam bahasa kita bil qalbi, dengan hatinya si murid. Mana misalnya kibrin, seperti sombong. Sombong, rasa yang besar diri lah, rasa mulia. Ini mendidik lawan Tuhan jadi wajib dibuangi. Wa ujub, rasa heran lawan diri, rasa banyak beramal beribadah, lupa menyandarkan bahwa qabalan semata-mata rahmat Tuhan, taufik hidayah, pertolongan daripada Allah. Ujub mana itu? Tanya ujub ni kan? Namanya malam bangun, makanya lah tahajud namanya, witir, abang-abang apa aja, banyak sampai yang lagi bawa Quran semalam. Kemudian subuh, lalu membuat baik hati. Misalnya dia hati bahagia. Manusia ada bangunannya dibangunkan apa dia bangunnya beribadah yang ringan manusia. Asa ujub, rasa heran, rasa aneh kalau melihat diri ini, rasa banyaknya amalnya beribadahnya, lupa hatinya menyadarkan bahwa ini Allah semata-mata rahmat, taufik, hidayah, dan kemurahan daripada Allah Taala. Ujub ini penyakit ini. Wajib kita kadang ini bisa mendidik hati seseorang untuk bisa musyahadah dan muraqabah dan muhadarah dengan Tuhan. Ubati ada lebih si guru itu. Wariya'in, pulang dan riya. Yang ini
Ada dua macam, ada riya yang zahir, ada riya yang batin. Riya yang zahir itu beramal minta lihat, minta nilai kepada makhluk. Kadang cukup dengan penilaian Allah, kadang cukup dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu riya. Yang ada orang kuliah daripada nyorok apa di mata mama, tandanya riya, tandanya orang itu riya. Ada riya yang batin ini ialah hanya beramal di rumah juga, beramal di rumah, beribadah di rumah, banyak sunat di rumah. Cuma ketika yang beramal di rumah tadi ada tujuan yang lain daripada menuntut keridaan daripada Allah, itu hukumnya riya. Tapi riya nampak ini ya, nak jadi wali nak pengaraman macam-macam kan, nak dimuliakan orang nak mencapai makam. Tujuan ini itu beramal nak mencari derajat di sisi Allah. Nah itu riya juga. Riya tapi riya yang khafi, riya yang tersembunyi. Penyakit ya, sopul basyariah yang wajib dibasmi. Karena ingin mendidik daripada masuk kita ke hadrat Tuhan. Wa sum'atin, sum'ah ini minta dengar ibadat. Wa hikdin, mendendam kepada orang lain. Dendam, tersinggung itu menyatakan benar, kita jawab saja kan. Ini yang parmaya kan, misalnya, atau kayak wasing aja bisa kuat jadi ini itu dia ada kayu lagi ada dagangannya, dendam mana itu. Bahaya nih penyakit batin ini. Hikdin, dendam. Wa hasadin, dan hasad. Hasad ini dengki ini mencita-cita seseorang ini supaya nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Mudah-mudahan ya, si anu itu dia mainannya Allah haram. Ada mudah-mudahan si anu itu dia mainan habis hartanya itu dengki kan. Kadang memang cita-cita supaya nikmat yang ada pada diri orang lain itu lenyap pada dirinya. Nah, jangan ya. Habis itu rusaknya, penyakit batinnya. Wa hubbi jahin, dan gila kehormatan, suka dimuliakan, suka dibesarkan, diagungkan orang lain. Penyakit juga itu, penyakit mendidik daripada masuk ke hadirat Tuhan. Suka dibesarkan, dihormati. Wa mani, dan cinta harta. Wa ghairi dzalika, dan yang lain daripada al-mazkur min sifatil mazkurah, daripada yang disebutkan daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan. Banyak kan? Ini sebahagian. Jadi ada dua keringkasannya lah. Ini awsaful basyariyah dari al-mazmumah tadi. Lima sifat itu bertakluk yang kepada lahir, anggota atau kepada batin. Walamma kana awsaful basyariyati syamilatan li awsafil mahmudati qata'ati wal iman wa hiya ghairu muradatin abdala minha qawlahu ayam kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna libida'il haqqi mujiban. Walamma, dan manakala atau pada ketika adalah sifat-sifat kemanusiaan itu syamilatan, yaitu mencakup li awsafil mahmud, li awsafil mahmudah,
bagi segala sifat-sifat yang terpuji. At-ta'ah seperti kita rajin beribadah, wal iman, dan kita beriman kepada Allah, ya, kita mengenal tentang Allah. Wahia itu awsaful mahmudah, sifat-sifat yang dipuji tadi, ghairu muradatin, yaitu tiada dimaksud. Ada dimaksud itu, ada dikehendakilah oleh musannif. Lalu abdala, abdala jawab apa? Niscaya membadalkan musannif Ibnu Athaillah, membadalkan, artinya menjadikan badal oleh musannif juga minha, daripada awsaful basyariyah tadi, qaulahu, maqul oleh akan perkataan Ibnu Athaillah, kulli wasfin munaqidin bi ubudiyatika. Nah, ini tulisannya kan dimatan di tengah. Ujar Ibnu Athaillah mengenai katanya di sini, ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarkan olehmu daripada dirimu, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan. Nah, jadi awsaful basyariyah ini sini umum, sifat-sifat kemanusiaan umum. Jadi kan mencakup tadinya sifat-sifat yang tercela tadi, dia masuk ada kata-kata awsaful basyariyah itu, sifat-sifat yang tercela, dan masuk sifat-sifat yang mahmudah. Nah, dia masuk itu karena sifat dua macam ini, sifat-sifat kemanusiaan juga, sifat-sifat manusia, sifat yang tercela, sifat manusia ya. Ada juga dimilikinya, sifat yang kepujian ada juga. Nah, lalu untuk menolak sangkaan tadi, lah sangkaan masuk sifat-sifat mahmudah itu, lalu musannif mendatangkan badal daripada awsaful basyariyah itu adalah ini badalnya. Jadi min awsaf itu mubdal minhu, kalau orang belajar ilmu alamnya itu mubdal minhu. Jadi yang dimaksud awsaful basyariyah itu ialah tiap-tiap sifat yang bertentangan, yang berlawanan daripada sifat-sifat kehambaan. Nah, itu maksudnya. Jadi kada masuk yang dikeluarkan itu adalah sifat-sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah ini aja di dalam hati kita, diharapu, dipelihara, dijaga dalam hati itu yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ini sifat awsaful basyariyah, sifat-sifat yang artinya yang bertentangan, yang berlawanan bagi sifat-sifat kehambaan. Itu yang dikeluarkan dan dibasmi. Bahasa kita yang dibersihi dan kalau datang badan sebagian salah paham. Ya, dia dikeluarkan juga sifat-sifat kepuji. Jangan kita beribadah, suruh beriman, kita mengenal Tuhan, suruh. Itu maksudnya. Jadi abdala mendatangkan badal, abdala dia mendatangkan badal oleh musannif minha, daripada awsaful basyariyah, qaulahu akan perkataannya, kulli wasfin munaqidin. Nah, ini yang dikeluarkan, kulli wasfin munaqidin yang ubudiyah, daripada segala sifat-sifat yang bertentangan, berlawanan bagi segala sifat-sifat kehambaan. Apa ini namanya hina, ta'im, faqih, gitu. Nah, yang berlawanan itu yang dikeluarkan, ya, kayak takabur, yang sifat-sifat itu yang bertentangan, yang berlawan, bertulang belakang kan, bahasa kita memakai dengan sifat-sifat kehambaan itu yang dikeluarkan, dengan sifat mahmudah, jangan diukhrut, jangan. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Ini ilah
ilal ukhruj. Apa kita disuruh mengeluarkan, membasmi, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela tadi, sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat kehambaan. Litakuna dalam ta'biriyah, agar engkau mudah mujiban jadi apa tahu, agar mudah engkau mujiban, yaitu menjawab seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat nantinya menjawab seruan atau panggilan daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ya. Kita di bawah dijelaskan maksudnya litakuna lillahi haqqi mujiban, agar kau mudah menjawab seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, al-haq Tuhan. Li'annaka idza kharajta an tilkal awsafil mazmumati, karena bahwasanya engkau wahai murid, wahai salik, apabila engkau telah berhasil mengeluarkan dirimu antil kalau awsabil mazmumah, daripada segala sifat-sifat yang tercela tadi, ittasadda bi mahasinis sifat, niscaya bersifatlah engkau dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Di mana sifat saja, saya bersifat engkau dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Apabila sudah hilang, musnah sudah kita basmi dengan mujahadah riyadhah tadi. Nah, hilang, lalu muncullah sifat-sifat kepujian atau tawadhu, seperti tawadhu billah, karena Allah Ta'ala. Ibu rasa hina diri, karena memandang rasa ada mempunyai martabat, kedudukan, pangkat di sisi Allah atau di sisi makhluk, itu tawadhu. Yang tawadhu ini ada dua macam tingkatannya. Ada tawadhu di sisi muridin atau salikin, karena ada tawadhu yang lebih tinggi maqamnya, yaitu tawadhu indal arifin atau indal muqarrabin. Ada levelnya yang bukan tawadhu. Nah, kalau tawadhu, orang ini tawadhu ya, apa ini tawadhu? Ada tawadhu kedudukan bagi orang-orang yang muridin atau salikin. Nah, seseorang itu memandang dirinya lebih hina daripada orang lain. Banyak orang gila lah. Banyaknya anak-anak. Nah, kalau kita ini, kita pandang kita ini hina daripada orang gila tadi. Nah, ada anak-anak harus kita pandang bahwa kita ini lebih hina daripada anak-anak tadi. Nah, ada mempunyai sifat kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan ada. Nah, itu ada tawadhu. Artinya sama-sama makhluk lah, sama-sama makhluk ini memperhatikan tadi. Kemudian orang manusia mulia ini pada aku. Nah, walaupun hakikinya kita tidak tahu Pak, mulia kita lah, mulia cuma pandangan kita, zauqiyah kita, bahwa kita ini memandang orang gila tadi atau orang maksiat tadi mulianya pada aku. Nah, itu sebenarnya tawadhu di sisi artinya orang-orang salikin, bahwa dia mempunyai kemuliaan, pangkat, kedudukan. Bagaimana orang tua lebih hina kita, mulianya adalah kemuliaannya, hina kita itu tawadhu. Jadi tawadhu orang muridin salikin ini lebih daripada memandang makhluk dahulu, bahwa makhluk itu lebih mulia daripada dirinya. Tapi bila tawadhu itu jangan
Adapun tawadhu orang arifin, tawadhu lebih tinggi di martabatnya ialah orang yang memandang sifat Allah. Ini lain dari pada makhluk, ini pada sifat Allah, bahwa Allah itu bersifat dengan kamalan, dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan. Lalu sirnalah sifat dirinya, lenyap sifat dirinya karena memandang sifat Allah tadi. Nah, hilang sifat dirinya, ia fana daripada wujud dirinya tadi. Hilang yang tawadhu orang arifillah. Karena memandang Tuhan bersifat jamal, jalan menjalan, bersifat Allah itu bersifat kudrat, ilmu, hayat. Nah, kalau kita ni kalian merasa bisa kudrat ada, lalu hilang rasa daya upaya kita. Itu kan kita tawadhu orang arifillah. Nah, lain. Kalau tawadhu orang arifillah itu yang memandang aspek daripada sifat Allah jamal dan kamalnya, lalu itu hilanglah sifat kehambaan dari lupaannya dengan Tuhannya. Ini adalah tawadhu yang hakiki, tawadhu yang sebenarnya isi orang arifillah. Nah, ini masuk sifat-sifat kepujian. Dan tawadhu lillah seperti merendahkan diri kerana menjunjung perintah Allah, kerana ikhlas semata-mata menuntut keridhaan Tuhan. Wal khusyuk baina yadayhi, sifat-sifat kepujian apabila sudah hilang sifat-sifat tercela tadi, berarti boleh muncul khusyuk baina yadayhi. Ada khusyuk ni adalah hudurul qalbi Allah, senantiasa hadir hatinya bersama Allah dimanapun ia berada, dalam keadaan di jamban ke, di pasar ke, duduk termenung ke, dan bergawi ke, hadir dalam timbul pada kita khusyuk ini, khusyuk yang hudur Tuhan. Wa ta'zim li amrihi, timbul mengagungkan bagi perintah Allah, mengagungkan perintah Allah ini kita memuliakanlah perintah Tuhan itu. Yang lainnya supaya itu bersegera. Ada yang nagih, ya, bayar, ya. Itu mereka ada ta'zim li amrillah. Nah, jangan kita sebaiknya kita mengkader gitu ya. Pas ada selanjutnya, itu ada ta'zim, ada mengagungkan perintah Allah. Wal hifzi li hududihi, dan menjaga hukum-hukum Allah. Dan serta agar haram jaga dan jauhi hukum Tuhan. Wal khauf minhu, dan takut minhu min Allah, daripada azab Tuhan. Wal ikhlas bi ubudiyatihi, dan ikhlas di dalam ubudiyahnya, dalam sifat kehambaannya. Bahi dan izin yunadi dan nidaan ma'nawiyan bi ismil abdi, maka pada saat itulah aihina iz ittasabta bi mahasini sifat, pada ketika engkau telah bersifat dengan segala sifat terpuji tadi, hanya sudah melekat sudah ini. Sifat-sifat terpujinya hilang, sudah sifat-sifat tercela tadi, lalu diberikan Tuhan di hatinya sifat-sifat kepujian tadi, lalu tiba-tiba ada panggilan Tuhan, seruan Allah. Hanya orang lain kecewa dengan panggilan apa? Yunadika, memanggil ya Allah kepadamu, nidaan maknawiyan, dan sebagai panggilan secara rahasia. Panggil Tuhan bi-ismil abdi, dengan sebutan hamba. Lalu fayaqulu laka ya abdi, kata Allah kepada engkau, ya abdi wa hambaku. Lalu dipanggil Tuhan hambaku, diakui Tuhan sebagai hamba. Dan hilang sifat-sifat yang tercela tadi, bersifat dengan sifat kepujian, lalu diakui Tuhan hambaku. Tapi kalau kita ada hilang sifat-sifat tercela tadi, yang sifat-sifat mazmumah tadi yang tercela tadi masih ada, Tuhan akan panggil hamba. Karena sebabnya banyak
itu hamba nafsu. Hamba nafsu. Nah, hamba nafsu ini. Jadi kalau Tuhan dengan gelar hamba ini mulia benar. Mulia. Pengakuan Allah ini. Lalu fatujibuhu, maka mudahlah engkau menjawab akan Allah biqaulika, dengan perkataan engkau, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Saya junjung, saya tunduk akan engkau wahai Tuhan. Nah, ini artinya kalau patut kita menjawab karena kita sesuai dengan keadaan hidup diri kita. Tapi kalau kita masih bersarang sifat-sifat yang tercela tadi, ada patut kita. Nah, ada patut pengakuan ketuhanan tadi. Kalau ada jadi hamba yang jujur kan? Nah, pas, jadi pas saja ya. Kalau sudah hilang sifat-sifat tercela tadi, bergelar dengan hamba Allah, pas hamba yang murni, hamba yang tulen, yang sejati itu. Lalu fatakuna shadiqan bi ijabatika, maka jadilah diri engkau shadiqan, orang yang benar. Ada dusta. Shadiqan, orang yang benar, bukan orang yang dusta. Bi ijabatika, pada menjawabnya engkau kepada Allah. Labbaika ya Rabbi, itu ujur artinya. Karena dusta itu kata-kata labbaika ya Rabbi itu. Karena sebabnya difaqdi sifat, hingga karena sudah hilang, sudah lenyap sifat-sifat al-mazmumah tadi, hingga daripada dirimu wahai murid. Allati tunafi al-ubudiyah, allati tunafi, yang sifat mazmumah tadi yang bertentangan dengan berlawanan al-ubudiyah, akan sifat-sifat kehambaan. Wa taqtadi al-ubudiyah, dan menuntutlah sifat-sifat mazmumah tadi al-ubudiyah, dan akan sifat-sifat ketuhanan. Kadang-kadang sifat-sifat tercela itu ada pengakuan sempurna sifat Tuhan itu, ada boleh. Ada sifat-sifat ubudiyah ini yang sudah kehambaan, hina, dhaif, merasa fakir, merasa pada basic maqam, kedudukan, merasa berilmu, dan itu. Kalau sifat ubudiyah ini merasa mulia, merasa kuasa, itu sifat Tuhan. Wattaquna, atap kepada ditakuna ini dari hak mujiban. Wattaquna ayatan min hadratihi qariban. Nah, ini apabila kita sudah keluarkan sifat-sifat tercela tadi, ausaful basyariyah al-mazmumah tadi, apa faedahnya? Litakuna, agar jadilah diri engkau wahai murid qariban, yaitu orang yang hampir, min hadratihi, daripada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sudah keluar sifat-sifat tercela tadi, maka kita bisa masuk kepada hadrat Tuhan, bisa masuk kepada istana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita masih banyak sifat-sifat yang tercela, kita tidak mau masuk dalam hadrat Tuhan, kita bisa masuk hadrat. Nah, ini di hadrat diulang. Hadratnya ada beberapa. Ada pengertian hadrat. Ada satu guru nanti hadratullah ini ialah kita bilang hudurul qalbi ma'a rabbi, Tuhan hadrat. Artinya ini itu awal
hadir hati bersama Allah. Itu. Jadi apabila orangnya senantiasa hadir hatinya bersama Allah, itu masuk di dalam hadrat Allah maksudnya. Istana Allah. Kita kau mengistiqamahkan, kau mendawamakan, melazimakan hadir dimanapun kita berada, itu masuk dalam hadrat Tuhan. Satu. Ada yang mengartikan hadrat ini bahwa si hamba ini merasakan dirinya ini adalah qaim dengan Allah. Merasakan dirinya itu artinya kada lepas daripada Allah. Misal kita lihat negara, jadi dia mendengar, melihat, rasa bila bergerak dengan kudratnya, mendengar dengan samanya, berkata-kata dengan perasaan dan jadi dalam Allah, hidup dengan rasa hayatnya Tuhan, itu masuk ke dalam hadrat Allah Ta'ala. Itu maknanya. Nah, yang apa kita apa itu? Kecuali sudah musnah sifat-sifat nambah saya tadi, sudah hilang sifat itu, hanya kalau kita masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ya sudah kita keluarkan sifat-sifatnya itu, lalu mudah kita masuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang banget lah. Ini aja lagi. Ini kita disambungkan. Dan dengan watak mudah dalam kita bahas kita akan datangkan, insyaallah. Dan watak mudah zikirina, watak mudah ayat min hadratihi qariban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat-sifat yang tercela, sifat yang bertentangan dengan sifat kehambaan, dan dia dapat masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nabi wa bi sirri Fatihah. Bila masyaallah.